Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel kita Epic Windows ya, supplier kusen dan jendela berbahan UPVC. Nah, di channel ini kita selalu membahas arsitektural bangunan, rumah, kafe, dan gedung dari kacamata pintu dan jendela UPVC. Nah, kali ini yang berbeda, kita lagi ada di Cafe Kopi Tubing. Ya, lokasinya ada di Bogor, area Pamijahan. Ini suasananya enak sekali, ya, sejuk sekali di mana hamparan sawah ya seperti ini ya. Dan ini indah sekali, ada desiran suara sungai ya. Dan ini cocok banget area ini untuk liburan anak-anak. Oke, kali ini kita main dulu ke bangunan yang datang pertama di sini ya, area kafe utamanya dia. Yuk main dulu. Nah, yang pertama kita mampir dulu ke area cafe dari Kopi Tubing ini ya. Kita bisa lihat nuansa industrial ya. Kita lihat ini area pintu masuk dari cafe ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri dan kanan menggunakan kaca mati 3 daun, dan juga untuk area tengah ini menggunakan sliding door 2 daun dengan kaca mati kiri kanan. Ya, kita bisa lihat pintu slidingnya ini ya, ukurannya agak lebar ya. Lebarnya sekitar 1,4 meter ya, dengan tinggi 2,4. Ini cukup besar dan penggunaannya masih cukup enteng seperti ini. Jadi yuk kita main ke dalam. Ya, kita bisa lihat ya dari area dalam ya. Begitu luas banget di sini kelihatannya, dari ujung kanan ke ujung kiri ya, tidak ada batasan. Jadi kelihatan, jadi lega, dan pencahayaan sangat baik banget. Apalagi cafe ini kan udah dapat kesan gelapnya dari nuansa ruangan ya. Nuansanya memang dibuat nyaman banget, kayak kita lagi di ruangan yang memang cozy banget gitu. Jadi kita bisa dapat aliran udara yang bagus dari bukaan yang lebar dari sini gitu. Yuk kita lihat lagi ke jendela lainnya. Oke, mumpung lagi di kafenya, kita pesen dulu es kopi tubing. Ini enak banget loh, kalian harus coba nih. Nongkrong di kopi tubing ini nyaman lagi, udaranya sejuk. Nah, saya mau jelasin ya teman-teman ya. Kaca mati di sebelah kiri saya ini, sebenarnya konsep dekobar ini kita punya 2 macam. Yang pertama adalah dekobar dengan konsep tempel, alias dia ukurannya lebih kecil, 3 cm. Dan kita juga memiliki dekobar atau kita bilangnya mullion ya, untuk ukuran yang lebih besar 7 cm. Nah, ini kita bisa lihat kombinasinya di sebelah kiri saya ini, secara vertikal dibagi 2, tiang besar mullion, dan secara horizontal kita belah juga menggunakan dekobar yang ketipis. Nah, ini membuat kombinasinya jadi nggak boring. Jadi kalau secara desain dapat dan strukturnya dapat. Nah, untuk jendela di belakang saya ini ukurannya lebarnya 3 meter dan tingginya itu 2,2 meter. Dan ini hanya menggunakan kaca 6 mili. Ini cukup kuat dan kita sudah bisa merasakan perbedaannya dari segi kekedapan dan juga kerapihannya. Karena UPVC ini untuk pemasangannya tidak menggunakan silen, kita menggunakan sistem karet. Jadi lebih rapi dan lebih standar pabrik. Oke, kalau gitu kita lihat lagi jendela yang lain. Nah, sambil ngopi enaknya kita nongkrong di cafe ini. Cuman bedanya di sini kita nemuin spot tempat yang bagus ya. Jadi ini spot yang saya suka banget dari cafe ini. Ada jendela bulat di sini
dengan teknologi UPVC bending. Jadi dia lebih manis, bulatannya sempurna. Jadi kita bisa lihat pemandangan sawah dan juga sungai di luar. Jendela ini memiliki ukuran diameter 1,6 meter dan juga menggunakan kaca 8 mili dan juga dilengkapi dengan dekobar. Kalau kita lihat ya teman-teman, ketinggian dari jendela ini sekitar 60 cm dari lantai, alias harus menggunakan kaca 8 mili minimal untuk lebih safety. Jadi kaca ini semakin kuat dan juga dekobar ini juga menunjukkan bahwa ini bukan area lubang, tapi ini ada dekobar. Jadi sebagai penanda bahwa ini adalah jendela kaca. Dan juga tentunya dekobar ini sangat manis banget ya. Jadi kalau misalkan konsep industrial yang lagi tren ya, ini cocok banget. Nah, saya lihat memang cafe ini kesannya industrial karena kita bisa lihat ya suasana ruangannya dilengkapi dengan lampu-lampu gantung, kayu, pipa, instalasi kabel di luar, dan itu memang menambah kesan industrial. Oke, sekarang kita muter-muter lagi yuk, kita lihat-lihat lagi mana yang menggunakan pintu jendela UPVC lagi di cafe ini. Yuk. Oke, untuk area post security ini juga masih menggunakan jendela dan pintu UPVC. Untuk konsep dari jendelanya, memang kita bisa lihat areanya lubang ya, karena memang untuk transaksi serah terima kunci atau untuk tanda tangan dokumen ya. Dan ini pintu UPVC juga dipakai modelnya swing ya, jadi kita bisa lihat kanopinya ya begitu sedikit ya, dan ini memang sangat riskan. Kalau menggunakan UPVC tentunya sangat aman. Jadi pintu jendela kita memang sudutnya dilas dan memang jadi membuat ketahanannya lebih tinggi karena sudutnya dilas dan juga material ini tahan panas dan tidak mudah lapuk, apalagi untuk area pegunungan seperti ini ya, cocok banget pintu jendela UPVC bisa dipakai. Jadi lebih awet dan maintenance-nya juga sangat rendah. Kita lanjut lagi. Yuk kita kenali jendela UPVC yang baik seperti apa sih. Jendela UPVC yang baik adalah jendela yang menggunakan sistem besi hollow di dalam profil kusen dan profil jendelanya atau profil pintu. Nah, jendela UPVC yang kita sarankan adalah menggunakan merek Falcon UPVC karena profil ini memiliki warna sebanyak 9 dan itu warnanya dari hitam, putih, coklat, abu-abu, ada warna kayu jati, ada kayu gelap, dan ada kayu Japanese oak. Serta kita memiliki warna terbaru yaitu varian dark stainless. Jadi dia memiliki penampilan yang warnanya stainless ya. Dan UPVC ini juga penting sekali menggunakan sistem karet ya. Jadi pada sekeliling kaca ini bukan menggunakan sistem silen, alias jauh penggunaannya lebih rapih. Dan kita lihat untuk bentuk profilnya sendiri, UPVC dari Falcon ini memiliki bentuk hospital grade ya, kita sebut karena bentuknya melengkung. Dan jendela ini diadaptasi dari sistem Eropa asli, alias memang sistem penjepit kacanya bisa bervariasi dari hingga 5 mili, 8 mili, 6 mili, 10 mili, 12, bahkan kaca double, bahkan kaca triple. Jadi UPVC ini sangat fleksibel. Di luar itu, jendela UPVC yang baik adalah menggunakan sistem multi locking. Jadi kita lihat pengunciannya ini menggunakan sistem multi locking. Jadi Anda akan mendapatkan sistem jendela rumah Anda tahan air, kedap suara, kedap debu, dan juga tahan rayap. Dan ini merupakan teknologi masa depan. Seperti yang saya jelaskan di awal, Kopi Tubing ini mempunyai area penginapan. Nah, kita sekarang lagi jalan ke area penginapannya, di glamping atau di area villa. Yuk. Oke, tadi setelah kita main ke kafe, sekarang kita main ke area villa utama ya. Ini namanya frame ya. Jadi villa frame ini adalah konsep villa yang glamping. Jadi kita bisa lihat nanti bangunannya itu bentuknya segitiga. Jadi seperti glamping pada umumnya ya. Cuman yang berbeda ini nyaman banget di dalamnya. Saya dengar dari resepsionis ini kapasitasnya 4 bed, tapi boleh ditinggalin sampai 7 orang. Oke, dari kita lihat nih pintu masuknya, kita lihat ada pintu UPVC ya dengan warna hitam. Dia masih sama seperti cafe, adalah konsep industrial, di mana kita bisa lihat menggunakan kaca es, dan memang ini biar tidak tembus ke area dalam, tapi juga butuh pencahayaan yang cukup untuk ke area dalam. Oke, masuk langsung. Setelah kita masuk, area kanan ada pintu toilet. Pintu toilet ini menggunakan kaca es juga. Jadi menggunakan model swing ya. Jadi kita bisa lihat
Areanya cukup luas dengan pintu swing ini, jadi cukup nyaman. Nah, bangunan-bangunan menggunakan pintu jendela UPVC ini sangat sesuai ya, karena konsepnya adalah di pegunungan seperti ini akan lapuk kalau kita menggunakan material yang kurang tepat. Ya, kalau untuk material yang free maintenance ya UPVC ini, karena memang konsep villa ini juga akan mempermudah dari manajemen untuk memelihara dari bangunan ini sendiri. Dan selain dua pintu ini, kita langsung masuk ke area utama. Nah, ini dia area utama. Area utama kita bisa lihat luas sekali, nyaman sekali, dinginnya, aduh enak banget ya. Kita juga disambut sama jendela pintu yang besar mengikuti bentuk dari bangunan ini yang segitiga tadi. Tapi sebelum ini kita main dulu ke kamar berikutnya, itu di lantai 2. Oke. Nah, ini ada tangga putar ya. Ya, ini saya lihat memang bangunannya diperuntukkan untuk kamar yang lebih private. Biasanya nih kalau saya ya akan taruh ini buat anak ya, karena pasti suka naik turun tangga. Yang menarik adalah di sini menggunakan jendela yang berbentuk segitiga. Ya, bentuknya segitiga, gunanya untuk pencahayaan yang cukup. Dan di lantai 2 ini cukup sejuk banget. Dengan tema bangunan yang segitiga ya, ini menarik. Saya pikir sempit, ternyata luas, cukup luas ya. Jadi kita lihat nih UPVC ini bentuknya segitiga dengan sudut-sudutnya yang dilas berwarna hitam. Kita bisa lihat ini kacanya pun menggunakan kaca tempered ya. Ini kaca tempered yang dipakai, ini kaca tempered 5 mili karena memang ukuran kecil. Nah, kalau jendela dengan kaca tempered itu pasti ada logonya di sebelah atas. Nah, jadi beginilah suasana ruangannya. Di sini ada bed terpisah. Mungkin kalau kalian mau gabungin sepertinya mungkin ya masih bisa digeser ya. Cuman ini yang mungkin yang tadi dibilang sama resepsionis, ini bisa dibuat ditinggalin lebih dari 4 orang ya. Jadi kalau misalkan satu keluarga anaknya 3 mungkin, nah masih bisa lah tinggal di sini. Oke, kita sudah kembali lagi ke lantai 1. Nah, kita bisa lihat pemandangan dari bed ya. Ini pemandangan yang akan kalian dapat tuh bagus banget ya. Pemandangan hutan, betapa sejuk ya. Terus dan ini unik ya, karena yang tadi saya bilang jendela pintunya terbentuk segitiga, menyesuaikan bentuk dari glamping ya atau villanya ya, konsepnya begitu. Nah, kita bisa lihat memang di sini kiri dan kanannya ditutup gorden, mungkin memang menjaga privasi. Tapi ya tentunya kita lebih enak lagi lihat dari luar. Yuk kita keluar. Nah, kita bisa lihat betapa enaknya nuansa di villa ini ya. Ada tempat duduk buat kita mungkin mau ngopi di sini. Ini benar-benar nyaman sekali. Nah, ini area untuk balkonnya sangat luas sekali ya. Mungkin sekitar ukurannya 2,5 kali mungkin total 6 meter, dan ini benar-benar luas sih. Jadi sama juga untuk jendela dan pintu UPVC ini juga dibuat sangat lebar dan sangat tinggi, ini mengikuti ukuran dari bangunan ya. Jadi ini adalah pintu jendela kombinasi antara kaca mati dan juga pintu double swing. Jadi pintu ini bisa dibuka ke kiri dan ke kanan, dan ini benar-benar sangat menginsulasi suara dari luar ya. Jadi kita dengar ini suara serangga, suara hutan lah pada umumnya, dan ini juga ada suara sungai. Sungai ini yang tadi nyambung sampai ke kafe yang tadi kita review pertama. Ini benar-benar wah, suasananya luar biasa. Jendela ini memiliki ukuran bentangan lebar 6 meter dan tinggi 6 meter dan menggunakan sistem kaca tempered 8 mili, di mana memang ini adalah kombinasi yang menurut saya sangat rekomendasikan ya. Ketebalan 8 mili ini kombinasi antara harganya dan juga kekuatannya ini saya rasa memang balance lah. Nah, kalau memang ada budget untuk lebih tempered itu lebih baik, karena kaca tempered ini bedanya kalau pecah dia akan jadi serpihan kecil dan akan lebih aman untuk pengguna dari rumah atau bangunan. Nah, untuk kombinasinya sendiri adalah di sebelah kiri kaca lebar 2 meter, pintu sekitar 1,8, dan di ujung ini adalah 2 meter. Jadi totalnya ya hampir 6 meter ya. Dan tingginya ini 6 meter dari pintu ini 2,4, dan ke atas itu adalah sisanya menggunakan kaca mati. Dan ini adalah kombinasi yang menurut saya tepat ya.
untuk dari sisi harga dan kekuatan. Jadi saya saranin kalau misalkan untuk bangunan-bangunan, kalau Bapak Ibu teman-teman mau konsultasi harganya yang tepat atau misalkan bentuknya yang tepat, nah bisa hubungin kita. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini ya. Kita sudah review produk-produk jendela Epic UPVC yang dipasang pada cafe dan resort Kopi Tubing. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar arsitektural kusen pintu dan jendela, bisa hubungin tim kita di bawah ini, atau bisa lihat portofolio kita di TikTok dan Instagram. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami ini ya. Oke, teman-teman, kalau butuh kusen pintu jendela UPVC, ya Epic UPVC jawabannya. See you soon in the next video. Bye.